Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi tadabbur kita yang pada kali ini adalah memasuki surat nomor 17, yaitu surat Al-Isra atau surat Bani Israel pada ayat 28 dan ayat sampai dengan ayat 38. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1447 Hijriyah ini, yang pada hari ini telah memasuki hari yang ke-17. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada kita semua di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Dan juga semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda atas perbuatan baik kita. Juga pada hari ini, hari yang ke-17 Ramadan ini, banyak diperingati oleh kaum muslimin wal muslimat sebagai hari nuzulul Quran atau hari turunnya Al-Quran. Dan tidak lupa saya mengucapkan selamat berulang tahun kepada saudara-saudara yang lahir pada tanggal 7 Maret. Semoga Allah memberikan panjang umur yang barokah serta memberikan keselamatan, memberikan kesehatan, memberikan kesejahteraan, memberikan kedamaian, dan memberikan ketenteraman kepada kita semua, utamanya kepada saudara-saudara yang berulang tahun pada hari ini. Juga saya mengucapkan turut berbelasungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atas bergugurannya warga dan rakyat Iran yang pada saat ini menghadapi peperangan melawan para agresor, yang dengan sewenang-wenang menyerang negara Republik Islam Iran yang pada hari ini telah menelan korban rakyat sipil, wanita dan anak-anak sebanyak tidak kurang dari 1.200 jiwa. Juga termasuk di dalamnya yang juga gugur syahid adalah pemimpin negara Republik Islam Iran, Ayatollah
Ali Khamenei yang memimpin perlawanan melawan para agresor. Marilah kita lanjutkan tadabbur kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma tukhridunna anhum mubtigo rahmatim mir rabbika tarjuha fakullahum qawlam maisyura wala taj'al yadaka maglulatan illa unuqika wala tabshudha kullal bashti fata udal ma'umam ma'asyura inna rabbaka yabsudur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi qabiram basyira wala ta'tulu auladakum khosyata imlak nagnu narzukuhum wa iyyakum inna qatlahum kana qit'an kabira wala ta'rabu zina innahu kana fahisha wa sya'a syabila wala ta'dulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusyrik fil qatl innahu kana mansyura wala ta'arabu malal yadimi illa billati hiya aqsanu hatta bailugha asyudah wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula wa auful kaila idza qiltum wajinu bil qistasil mustaqim dalika khairu wa aghsanu taqwila wala ta'fu ma laysa laka bi'i malaisha laka bihi ilm inna syam'a wal bashara wal fu'adha kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan taghriqal arda walan tablugal jibala tula
kullu dalika kana syai'uhu inda rabbika ma'ruha. Shadaqallahul adzim. Artinya dengan menyebut Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, dan jika engkau berpaling dari mereka untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan dikau yang engkau mendambakan itu, maka berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang lemah lembut, dan janganlah membuat tangan dikau terbelenggu pada leher engkau, dan jangan pula membentangkan itu selebar-lebarnya, agar engkau tidak duduk tercela, terkupas. Sesungguhnya Tuhan dikau meluaskan rezeki kepada orang yang Ia kehendaki dan menyempitkan itu. Sesungguhnya Dia itu yang maha waspada, yang maha melihat kepada hamba-hambanya. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut melarat. Kami memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah kesalahan besar. Dan janganlah kamu berdekat-dekat dengan perbuatan zina. Sesungguhnya itu adalah keji dan buruk sekali jalan itu. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali karena sebab yang benar. Dan barang siapa dibunuh dengan sewenang-wenang, maka sesungguhnya kami memberi kuasa kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ia melampaui batas dalam membalas pembunuhan. Sesungguhnya dia itu akan ditolong. Dan janganlah kamu berdekat-dekat dengan harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik, sampai ia mencapai usia dewasa. Dan tepatilah janji, sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan penuhilah takaran bila kamu menakar, dan menimbanglah dengan timbangan yang benar. Ini adalah jujur dan amat baik kesudahannya. Dan janganlah mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Dan janganlah berjalan di bumi dengan sorak-sorei,
karena sesungguhnya engkau tidak dapat membelah bumi dan tidak pula mencapai setinggi gunung. Semua itu keburukannya amat dibenci di hadapan Tuhan dikau. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah arti dan makna surat 17 surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayatnya 28 sampai dengan ayat 38. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini terdapat penjelasan di dalam ayat 27. Quran suci di samping menyuruh supaya memberi sedekah, juga menyuruh supaya hemat. Dengan demikian Quran mengambil jalan tengah. Baiklah, kita lanjutkan. Ini adalah penjelasan pada ayat 28. Orang yang mendambakan rahmat Tuhan artinya orang yang memerlukan sekali kemurahan Tuhan, yaitu orang yang tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kepada orang miskin. Dalam hal ini orang dianjurkan supaya berkata lemah lembut kepada orang miskin dan jangan mencerca dia dengan kasar. Ada sebuah hadis yang menerangkan bahwa berkata lemah lembut terhadap seorang adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari pasal 56 nomor 72. Kemudian kita lanjutkan penjelasan yang terdapat di dalam ayat 29. Yang dimaksud membelenggukan tangan pada leher ialah pelit dalam membelanjakan harta. Adapun membentangkan tangan selebar-lebarnya ialah boros dalam menghambur-hamburkan harta. Ayat ini mengemukakan aturan umum tentang cara bagaimana orang harus membelanjakan hartanya. Jadi ayat ini mengajarkan agar orang berlaku hemat. Kemudian kita lanjutkan lagi penjelasan pada ayat 31. Membunuh anak perempuan adalah lalim di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Saya ulangi lagi. Membunuh anak perempuan adalah lazim di kalangan bangsa Arab jahiliyah. Tetapi ini dilakukan bukan karena takut melarat. Namun seorang mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud membunuh anak di sini ialah tidak memberi pendidikan yang baik kepada mereka.
bodoh atau mati akalnya. Ini sama dengan mati. Kata aulad dan anak ini meliputi anak laki-laki dan anak perempuan. Oleh karena itu keterangan tersebut adalah masuk akal. Atau boleh jadi ayat ini mengisyaratkan kejahatan modern yang disebut birth control atau pembatasan kelahiran, atau yang di dalam bahasa Indonesia sebagai keluarga berencana. Yang ini adalah sama dengan membunuh keturunan. Ayat berikutnya, ayat 32 dijelaskan sebagai berikut. Ini adalah kejahatan lain yang tumbuh dengan subur sejalan dengan tumbuhnya peradaban. Quran suci bukan saja melarang perbuatan zina, melainkan juga melarang pula agar orang jangan dekat-dekat pada perbuatan itu. Dengan demikian ia dijauhkan dari segala macam godaan yang memungkinkan dia jatuh dalam kejahatan. Oleh sebab itu, Islam tidak membenarkan pergaulan bebas yang kelewat batas antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Penjelasan berikutnya pada ayat 33 adalah sebagai berikut. Ayat ini tidak memuat hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diuraikan di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 178. Kata-kata ia akan ditolong mengandung arti bahwa pemerintah wajib memberi bantuan kepadanya dengan jalan menyeret si pembunuh ke muka pengadilan, dan hendaklah ahli waris jangan main hakim sendiri. Inilah yang disebut sebagai melampaui batas. Kemudian penjelasan pada ayat 36. Jika perintah ini diikuti, niscaya desas-desus di kalangan masyarakat akan segera lenyap. Dengan demikian membuat pria dan wanita yang tidak bersalah bebas dari rasa sakit hati yang disebabkan karena fitnah dan ceriterai yang tidak nyata. Ayat ini melarang pula ikut-ikutan membicarakan suatu masalah yang ia tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, atau mengemukakan pendapat yang kurang yakin benarnya. Tidak sangsi lagi bahwa perasaan tenteram dan damai akan menguasai masyarakat apabila perintah ini diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Namun jika tidak, maka akan terjadi pertengkaran dan saling membenci. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikianlah
tadabbur kita kali ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.